Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Sabrida. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses manufacturing. Dan saya berasal dari kelas TI 24I dengan NIM 24416226201353. Langsung saja kita ke definisi apa itu manufacturing. Jadi dalam bahasa Latin yaitu ada dua kata manus sama factus yang dimana manus adalah tangan dan factus adalah membuat yang artinya dibuat dengan tangan. Itu merupakan metode yang umum dipakai untuk membuat sesuatu pada saat kata manufaktur dicetuskan. Kemudian definisi manufaktur itu dibagi dua dalam beberapa pandangan. Yang dalam pandangan teknologi, manufaktur itu adalah aplikasi proses fisika atau kimia untuk mengubah bentuk atau struktur suatu material dalam membuat komponen atau produk. Kemudian di dalam sisi ekonomi yaitu proses transformasi material menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah atau adds value gitu. Kemudian tipe industri itu ada tiga, industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Untuk industri primer itu yaitu cultivate atau eksplorasi sumber daya natural. Misalnya pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Untuk industri sekunder itu mengolah hasil industri primer menjadi sebuah produk. Itu misalnya otomotif, elektronik, tekstil, dan lain-lain. Untuk industri tersier biasanya itu industri jasa. Yang di dalamnya itu mencakup perbankan, pendidikan, bengkel, dan lain-lain. Untuk kemampuan manufaktur, itu dapat dilihat dari beberapa dimensi kemampuan. Untuk kemampuan teknologi proses, yaitu kemampuan proses, yaitu tipe material, kemampuan tenaga kerja, yaitu keahlian. Untuk keterbatasan fisik produk, itu ada ukuran, yaitu mesin, handling, dan gudang. Kemudian berat, mesin, handling, dan gudang. Kapasitas produksi itu jumlah produksi maksimum yang dapat dicapai dengan kondisi operasi tertentu. Untuk satuannya itu unit produksi per waktu. Itu kunci komponen manufaktur itu ada lima ya, yaitu yang pertama raw material, kemudian labora atau workforce, ketiga machinery and equipment, keempat energi, yang kelima teknologi and information system. Untuk material manufaktur logam, yaitu yang pertama ferrous metal, itu steel dan cast iron. Yang kedua non ferrous metal, yaitu aluminium dan tembaga. Itu digunakan sesuai karakteristik material. Material keramik dan polimer. Itu keramik tradisional dan modern, termoplastik dan termosetting, dan elastomer yang memiliki sifat elastis. Untuk proses manufacturing,
Itu ada casting dan molding, yaitu proses manufaktur yang dilakukan dengan menuangkan atau membentuk material cair ke dalam cetakan atau mold hingga mengeras sesuai bentuk yang diinginkan. Contohnya pengecoran logam dan pembuatan produk plastik. Kedua ada forging, rolling, atau extrusion. Merupakan proses pembentukan material dengan memberikan gaya tekan pada logam. Untuk forging yaitu pembentukan logam dengan cara ditempa atau ditekan. Rolling yaitu proses mengurangi ketebalan material menggunakan roll berputar. Kemudian extrusion yaitu proses mendorong material melalui cetakan untuk menghasilkan bentuk tertentu. Kemudian yang tiga ada turning, drilling, dan milling, yaitu proses pemesinan untuk membentuk benda kerja menggunakan alat potong, di mana turning itu pembubutan kerja yang berputar. Drilling itu proses pembuatan lubang menggunakan bor, dan milling ada proses penyanyatan material menggunakan pisau fries yang berputar untuk biasanya untuk menghasilkan permukaan yang halus. Untuk mesin produksinya itu ada mesin drilling, mesin turning, mesin milling dan grinding, dan CNC untuk otomatisasi. Untuk fasilitas produksi itu ada job shop untuk volume rendah, ada batch production untuk volume sedang, mass production untuk volume tinggi. Untuk sistem pendukung manufaktur itu ada manufacturing engineering, yaitu yang biasa menyeting atau biasa terjun untuk langsung ke dalam mesin-mesinnya untuk yaitu dan quality control yaitu biasa untuk fokus terhadap kualitas produksi dari suatu produk gitu kan, atau ini ada production planning and control atau PPAC yang biasanya itu di awal merencanakan apa planning produksi. Kemudian lanjut ke materi dasar-dasar pengecoran logam. Pengecoran logam itu adalah proses penuangan logam lebur ke dalam cetakan. Kemudian mengeras sesuai dengan bentuk rongga cetakan. Setelah dingin, logam akan mengeras sesuai bentuk cetakan digunakan untuk membuat berbagai komponen industri. Tujuan pengecoran itu membentuk produk dengan bentuk kompleks. Dua menghasilkan produk dalam jumlah besar, itu menghemat biaya produksi, dan mempermudah pembuatan komponen mesin. Jenis logam untuk pengecoran. Itu ada besi cor, baja cor, aluminium, tembaga, kuningan, dan perunggu. Ini adalah peralatan-peralatan untuk pengecoran logam. Yang pertama itu ada tungku peleburan, di mana alat untuk wadah untuk menuangkan cairan logam itu sendiri. Kedua ada ladle atau alat penuang. Ini gunanya untuk menuangkan atau alat pendukung seperti gayung lah. Kemudian cetakan pasir, yaitu berbentuk seperti apa logam atau benda yang ingin kita cetak awalnya gitu. Tujuan kita ingin mencetak apa, jadi cetakannya harus dibuat seperti apa tujuan kita. Kemudian adalah pola atau pattern. Ini ada inti cetakan, kemudian ada rangka cetakan, terus alat-alat pembuat inti dan alat pembersih. Ini biasanya digunakan setelah selesai mencetak. Nah, kemudian ini adalah alur-alurnya, yaitu di mana yang pertama adalah pembuatan pola, yaitu pola dibuat sesuai bentuk produk yang akan dicor. Kemudian pembuatan cetakan, pola diletakkan dalam pasir, kemudian pasir dipadatkan hingga membentuk cetakan. Kemudian ada peleburan logam, di logam dimasukkan ke tungku dan dilebur hingga mencair. Ini biasanya menggunakan suhu yang panasnya luar biasa ya.
Kemudian logam cair tersebut dituangkan ke dalam cetakan melalui saluran masuk. Kemudian ada pendinginan, jadi setelah dimasukkan ke dalam cetakan, logam dibiarkan mendingin dan membeku di dalam cetakan. Kemudian ada cetakan dibongkar dan pasir dibersihkan dari hasil corak. Dan yang ketujuh itu ada pembersihan dan pemotongan. Jadi saluran masuk dan bagian tambahan dipotong, kemudian dibersihkan. Dan yang terakhir itu ada finishing, gitu. Penyelesaian itu permukaan dirapikan sesuai kebutuhan atau gerinda, amplas atau biasanya dalam proses machining ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah ini adalah hmm, berapa proses selanjutnya ya yang metode lah beberapa metode untuk pengecoran logam itu ada yang pertama adalah metode yang paling umum itu sand casting atau cetakan menggunakan kepadatan pasir. Yang kedua adalah die casting atau cetakan logam. Jadi logam cair ini ditekan dengan tekanan tinggi ke dalam cetakan logam. Nah, biasanya ini cocok untuk produksi massal dengan ukuran presisi. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga ini adalah investment casting atau lost wax. Ini menggunakan pola lilin yang dilapisi keramik. Ini setelah lilin hilang atau terbakar, logam cair dituangkan. Hasil tersebut sangat detail dan halus. Kemudian centrifugal casting yaitu cetakan berputar dengan kecepatan tinggi sehingga logam cair tersebar merata ke dinding cetakan. Cocok untuk benda bentuk silinder seperti pipa. Yang kelima ada permanent mold casting. Itu cetakan permanen di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan logam permanen yang digunakan berulang, yaitu ada cetakannya. Ini cocok untuk produksi menengah dengan hasil permukaan yang baik. Jadi kesimpulannya yaitu pengecoran adalah proses penuangan logam lebur ke dalam cetakan, kemudian mengeras sesuai dengan bentuk rongga cetakan. Setelah dingin, logam akan mengeras sesuai bentuk cetakan digunakan untuk membuat berbagai komponen industri. Nah, kita lanjut ke material plastik dan prosesnya. Dulu pengertian plastik yaitu material berbahan dasar polimer. Biasanya mudah dibentuk dengan panas dan tekanan. Banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Kemudian dari sifat-sifat plastik itu ringan. Berat jenisnya itu sekitar 1,1 sampai 1,6 miligram. Tahan kelembaban dan tahan korosi. Kekuatan di elektrik yang baik. Kemudian transparan atau berwarna. Kemudian daya rendam getaran yang baik. Lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Kekuatan lebih rendah daripada logam. Tidak tahan panas dan stabilitas dimensi rendah. Ini ada jenis-jenis plastik. Pertama itu ada polietilen atau PE. Ini itu sifatnya ringan, fleksibel, tahan bahan kimia. Contohnya ada kantong plastik, botol, sampo, dan jerigen. Ini ada poliprolen atau PP. Itu biasanya bersifat kuat, ringan, dan panas. Contohnya ada ember, wadah makanan, dan tutup botol. Terus ada PVC.
Itu biasanya kaku dan mengeras atau fleksibel tergantung bahan tambahan. Itu contohnya pipa, kabel, lantai, vinyl. Terus ada polyethylene terephthalate atau PET. Itu biasanya bersifat jernih, kuat, dan berbobot ringan. Contohnya ada botol minuman, kemasan makanan. Kemudian ada acrylonitrile atau butadiene ester atau ABS. Itu biasanya kuat, keras, dan tahan benturan. Permukaannya mengkilap. Contohnya itu adalah mainan, casing elektronik, dan komponen otomotif. Terus ada polystyrene atau PS, itu biasanya bersifat ringan, kaku, yang permukaannya halus. Contohnya adalah styrofoam, gelas plastik, dan alat mak. Kemudian adalah polikarbonat atau PC, itu bersifat sangat kuat, jernih, tahan panas, dan tahan benturan tinggi. Contohnya itu lensa kacamata, helm, CD atau DVD, dan botol minum. Ini ada polyamide atau PA atau bisa disebut nilon. Ini itu contohnya ada roda gigi, tali, dan komponen mesin. Terus ada methylene atau VOM atau asetal. Itu contohnya adalah gear, bantalan, katup, dan komponen presisi. Nah, ada Teflon. Untuk VTV itu biasanya tahan panas sangat tinggi, yang biasanya tahan bahan kimia ke yang garis sangat rendah. Contohnya adalah pelapis anti lengket, seal, dan isolator kabel. Nah, ini adalah beberapa proses pembuatan plastik ya, pembentukan produk plastik gitu kan. Itu metode yang pertama ada injection molding, ini yang sering dijumpai di beberapa industri. Itu yang pertama, semuanya berawal dari biji plastik yang dimasukkan, kemudian dilelehkan, masukkan ke dalam cetakan, dan cetakan langsung dinginkan dan menjadi sebuah produk. Dan kedua ada extrusion, itu biji plastik dimasukkan untuk dilelehkan di dalam barrel, kemudian yang sudah mencair didorong oleh skru, dan kemudian setelah jadi, plastiknya akan langsung keluar melalui cetakan case di case atau kemudian produk setelah dingin dipotong sesuai ukuran. Kemudian yang ketiga adalah blow molding atau horizon atau tabung plastik dibuat. Jadi ini biasanya untuk pembuatan botol minuman. Jadi horizon dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian udah ditiupkan untuk mengembang dan didinginkan dalam cetakan. Dan ada kemudian yang keempat ada compression molding, yaitu biji plastik itu dimasukkan ke dalam cetakan, cetakan ditutup dan ditekan, kemudian sambil dipanaskan menjadi meleleh untuk mengisi cetakan, dan setelah jadi didinginkan dalam cetakan dan produk selesai dikeluarkan. Kemudian ada thermoforming, itu lembaran plastik dipanaskan, kemudian lembaran dibentuk dengan vakum atau tekanan pada cetakan. Setelah jadi didinginkan, setelah dingin cetakan dibuka dan jadi seperti wadah ini. Biasanya. Jadi kesimpulannya, gitu plastik merupakan material penting dalam industri modern. Memiliki banyak jenis dan metode proses produksi dan digunakan luas karena ringan dan ekonomis. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.